Siapa yang tidak punya pergumulan? Pasti ada. Tapi jangan sampai pergumulan itu menjadi beban berat di dalam kehidupan kita, sehingga timbul rasa takut, rasa khawatir di dalam kehidupan saya dan saudara sebagai miliknya Tuhan. Saya akan memberi tema pada pagi hari ini. Tema kita bersama-sama yaitu benih ketakutan, artinya hati-hati dengan benih ketakutan. Sebab ada apa, mengapa kita harus waspada dengan benih ketakutan. Jadi benih ketakutan ini juga masuk di kalangan jemaat Tuhan. Dan dari benih ketakutan ini akan berdampak ke kekhawatiran. Habis kekhawatiran, baru itu dampaknya banyak hal dan yang lain-lain. Kita akan bahas satu persatu. Sebab Tuhan Yesus tidak suka kepada setiap anak-anaknya hidup di dalam ketakutan. Saya katakan kembali, Tuhan Yesus tidak senang kalau kita hidup di dalam ketakutan. Mari kita buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-8. Jadi kita akan belajar melihat. Saya katakan kembali, Tuhan Yesus tidak senang jika jemaat anak-anak Tuhan hidup di dalam ketakutan. Haleluya. Ada apa, mengapa? Di dalam Injil Matius pasal yang 8 ayat 23 sampai ayat yang 27. Firman Tuhan ini tidak asing lagi bagi saya dan saudara. Bahkan saudara yang cinta firman Tuhan, kalau dalam satu hari bisa, dalam satu tahun saudara bisa bolak-balik baca dari Injil, dari Kejadian sampai Wahyu kembali ke Kejadian, saudara akan menemui ayat ini. Gitu. Dan saudara tidak akan pernah tidak tahu, tetapi saudara pasti tahu cerita ini. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa Tuhan membawa saya untuk menyampaikan ini kepada saudara. Selama beberapa hari puasa, hari ini saya pagi tadi mencoba untuk puasa Daniel, karena saya tidak puasa seperti kemarin. Saya tadi akan makan tapi sayur-sayuran. Jadi saudara jangan katakan puasa Daniel digenapi. Dan suka itu tidak. Saya bilang puasa Daniel itu tidak makan daging, cuma makan sayur, buah-buahan, tidak makan daging-dagingan, tapi tetap puasa. Jadi hari ini tadi gak makan sayur, tapi tetap puasa. Saya mengambil keputusan hari ini puasa Daniel. Puji Tuhan, Tuhan tolong selama puasa, bukan karena apa, karena suatu dorongan. Baru tahu, ya jujur aja baru tahun ini Tuhan dorong saya harus puasa untuk 1 bulan penuh, 40 hari. Saya minta Tuhan tolong mampukan. Saya tidak puasa pun, tetapi puasa rantai mampukan. Banyak hal yang Tuhan berikan. Ya. Banyak hal yang Tuhan berikan. Tes 1, 2, ya. Banyak hal yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya, baik keluarga saya, sebelum masuk dalam firman Tuhan. Kita baca terlebih dahulu di dalam Injil Matius, nanti ada kesaksian. Dari saya tidak pakai coba pengalaman orang lain, tetapi pengalaman saya selama 1 bulan ini. Hampir ini ada Tuhan kerjakan. Jadi ketika saya puasa, pasti saya tahu Tuhan akan kerjakan terobosan yang luar biasa dalam kehidupan saya dan keluarga saya dalam pelayanan ini. Di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Haleluya. Demikian bunyi firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angin ribut diredakan. Haleluya. Ketika naik ke dalam perahu, murid-muridnya mengikuti dia. Ayat 24. Sekonyong-konyong terjadilah angin ribut yang dahsyat di danau itu, sehingga perahu itu yang nyaris ditelan gelombang, tetapi Yesus tidur. Ayat 25. Lalu datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ayat 26. Kata Yesus kepada muridnya, mengapa kamu ketakutan, hai kamu yang kurang percaya? Garis bawahi atau lobangi, atau bukan lobangi, dilingkari, maksud saya dilingkari. Kalau lobangi udah jebol dah, nantinya koyak ini. Lalu bangunlah Yesus menghadap angin dan danau itu,
sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 27. Orang Iram itu pun heran dan berkata, orang seperti apa dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya rindu saudara melingkari garis bawah atau melingkari ayat 26 garis bawahi kalimat itu. Saya sangat terdorong, sangat terberkati ketika saya renungan ini. Tuhan kembali berbicara kepada saya dan saya ingin membagi saudara. Contoh seperti ini. Saya berbagi saksi dulu sesuai dengan firman Tuhan. Beberapa hari yang lalu, jujur beras kami habis. Saya buka puasa siang karena saya biasa siang langsung buka. Ketika saya buka puasa, saya coba lihat itu tempayannya tempayan yang biasa beras kami ada. Saya lihat sudah sedikit. Itu saya sudah pikir untuk besok dan lusa tidak ada lagi. Akhirnya malam itu kami pergi ke rumah WPLA, bukan karena minta beras. Saya pergi ke WPLA, berkunjung. Saya tidak tahu di WPLA kemana. Kerja atau jaga anak? Kemana? Kerja. Kesiangan. Bapak. Mudah-mudahan nanti minggu yang datang tidak kesiangan lagi, amin. Kalau Ida saya udah kunjungan, antara dua kita doakan. Kalau ada dapat baby, puji Tuhan itu berkat Tuhan kondisinya. Kalau sakit Tuhan pulihkan. Tetapi kita lihat kalau kemarin istri bilang baby ini tanda-tanda yang apa? Kalau itu nggak bisa kita tolong, itu berkat Tuhan, amin. Itu berkat Tuhan. Haleluya. Kembali. Ketika saya buka ada beras, saya udah berpikir, jujur aja, ada uang ada tapi tidak cukup. Bukan berarti saya bikin ngomong, kasih uang, tidak, dijauhkan, jangan saudara berpikir itu. Tetapi di situ Tuhan izinkan. Terus akhirnya saya diam-diam sambil makan, yang disiapkan istri saya makan sayur apa yang ada. Saya dalam hati Bapak, beras habis. Anak, istri, adik saya bilang Ali mau makan. Besok tidak ada lagi. Saya bilang lalu tiba-tiba kami pergi, ada chat dari Bu Dusun, Om ambil beras. Jujur, saya tidak tahu. Om ambil beras, ternyata Tuhan sediakan lewat pemerintah 1 karung yang di Bulog. Ya, bansos ya, itu. Saya di-chat, langsung saya bilang, puji Tuhan. Baru siang saya minta sama Bapak di surga, malam terjadi. Tidak perlu tunggu besok dan lusa. Ya, jujur aja. Tuhan sediakan. Di situ selama puasa saya belajar, Tuhan izinkan saya dilatih iman saya. Kesetiaan saya sejauh mana. Jujur aja, Tuhan izinkan. Kenapa saya harus puasa 40, saya nggak tahu. Ternyata saya renungkan, Tuhan izinkan Tuhan ingin kesetiaan saya diuji lah, dilihat kesetiaan saya kepada tentu dirinya. Jujur aja berat. Mungkin saudara punya anak, punya keluarga berat menghadapi situasi. Apalagi di saudara untung. Tetapi saya berdoa supaya saudara diberkati. Kalau saya hamba Tuhan full timer, kalau ada kebun ya saya bisa lakukan, saya kerjakan apa full timer. Saya tidak seperti hamba Tuhan yang di kota. Walaupun ya saya katakan di dalam sisi lain saya ingin seperti, bukan berarti saya katakan keinginan daging saya ini muncul. Kadang saya harus pindah. Walaupun ada orang yang mengajak saya harus pindah ke daerah kota, tetapi saya bilang kepada Tuhan, kalau bukan Tuhan yang suruh keluar dari daerah ini, saya tidak mau. Kalau bukan Tuhan yang suruh, padahal ada di daerah Buburaya pelayanan, saya harus turun di sana. Ada disiapkan. Jadi saya tidak mau. Karena saya lihat ada kok di sana mungkin begini enak, nanti bisa bangun gereja, wow, gereja besar. Saya tidak pandang, jujur aja. Kalau punya gereja besar, saya bersyukur. Kalau gereja sederhana, saya bersyukur. Tapi yang lebih terpenting bagi saya adalah pertumbuhan rohani saudara. Benar. Saya lebih mengutamakan pertumbuhan rohani kita. Gereja besar, tetapi kalau di dalamnya tidak mengalami pertumbuhan rohani adalah sia-sia. Yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan kita adalah menghasilkan buah-buah kebenaran, buah dari keselamatan, dari pertobatan apa. Tetapi kembali firman Tuhan. Dan juga Tuhan izinkan ada orang yang di Ambon dikasih Pak Pendeta, kaki saya, tulang saya tergeser, udah diurut, udah dibalikan.
tapi saya udah 2 bulan 3 bulan ini udah tidak bisa berjalan. Mix hasil. Saya tolong kirimkan bukti ronsen. Dia kirim ke WA, langsung video call, saya jumpa sama dia. Dia lagi tempat tidur. Sudah berkali saya bilang, hari ini saya berdoa, Tuhan menyembuhkanmu. Saya katakan dengan tema yang Tuhan kasih di dalam hati saya, Kisah Para Rasul pasal 3:6. Emas dan perak tidak ada padaku, melainkan demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, bangun berdiri dan berjalan. Itu menjadi tema dalam channel saya di YouTube, bahkan di Facebook, yang setiap hari dari Senin sampai Sabtu itu live terus. Di situ saudara lihat bagaimana banyak orang diberkati. Tapi orang ini yang lumpuh ketika video call, tulang yang bagiannya itu disembuhkan. Udah disembuhkan dari urut, tapi bisa berjalan, maksud saya. Yang sudah 3 bulan bisa berjalan, saya bilang keluar berdiri, akhirnya bisa berjalan. Saya bilang itu tanda awal dari mujizat. Dia bisa berjalan, melatih, akhirnya bisa jalan. Buat kan? Karena udah 3 bulan cuma udah diurut, tapi udah balik tulang, tapi tidak bisa bergerak, sakit. Tetapi firman Tuhan kata iman disertai dengan perbuatan. Iman disertai dengan tindakan. Kalau saudara beriman, tapi kalau saudara beriman gak percaya, harus bertindak. Contoh, pendeta dijungkung, Pak Gembala dijungkung, Pak Haji Esra Singgi pernah jatuh dari bumbungan waktu bangun gereja di Karangan. Itu tingginya minta ampun gereja yang di Karangan. Pas jatuh, bukan untung nggak jatuh kepala begini atau begini, dia jatuhnya langsung pas karena begini, akhirnya tulang yang di antara pantat ini engsel keluar, diurut sama Pak Nopi, balik karena udah sebulan. Dia mau Natal waktu itu, udah mau tahun baru. Dia udah berpikir, aduh gimana ini. Tapi saat itu, karena saya kan dulu kan sering ke rumah beliau tidur, saya omongkan perkataan profetik, perkataan kenabian, saya sampaikan beliau. Sebelum Natal saya kata gitu, kakak udah bisa jalan. Saya bilang gitu. Sebelum Natal dan tahun baru saya kira udah berjalan. Saya pulang, dia latih, saya bilang karena itu cuma pakai jalannya begini, karena di perban begini, dipegang atau pakai kursi roda, di roda baru duduk. Saya masih ingat itu sengsaranya beliau. Apalagi pas istrinya baru hamil, pas jatuh itu pas dengar kabar. Udah dengar kabar istrinya hamil kan hadiah gembira. Hari itu jatuh. Hari itu dengar kabar gembira dapat anak, hari itu jatuh. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Tetapi saya percaya Tuhan nyatakan kuasanya. Kelalaian itu yang mungkin itu. Jadi hati-hati. Tapi intinya Tuhan sembuhkan. Jadi begini saudara. Kadangkala yang membuat kita tidak dapat melihat kuasa Tuhan itu adalah rasa takut kita. Kita akan lihat. Kita akan belajar dari dia. Firman Tuhan hari ini kita lihat di dalam ayat 23, ketika Yesus naik ke dalam perahu, murid-muridnya mengikuti dia. Ayat 24, sekonyong-konyong terjadilah angin ribut yang dahsyat di danau itu, sehingga perahu itu nyaris ditelan gelombang, tetapi Yesus tidur. Ini kisah yang tidak pernah kita lupakan. Anak sekolah minggu pun tahu. Ketika Yesus bersama muridnya menyeberang ke danau Galilea, mereka ada di dalam tengah. Tiba-tiba Yesus tertidur benar-benar, bukan tidur pura-pura supaya lihatin, tidak. Ini kisah daripada gimana Yesus tertidur benar-benar, mungkin karena capek ya, kelelahan dan pelayanan, tidur nyenyak. Nah, ketika murid-muridnya berjaga-jaga di atas perahu, melihat awan udah gelap, angin udah kencang, gelombang danau ini udah besar. Dan coba kita renungkan kalau kita masuk di dalam kejadian itu, air udah masuk ke dalam perahu dan hampir pecah, itu kayu dihantam dengan ombak. Sebagai manusiawi kita, perasaan kita timbul tidak rasa takut? Pasti ada. Janganlah itu. Pasti kita kalau pernah nyebrang dari Kalimantan ke Jawa, lihat itu ombak ini di bawah. Kalau kapal udah dengar informasi dari nakoda atau kapten, tetap tenang, tetap ini, pasti kita udah was-was, takut. Aduh, gimana mau tenggelam? Apalagi naik pesawat. Kalau naik pesawat udah goncang begini, apa namanya itu apa namanya itu bahasanya tuh. Kalau udah masuk ke awan, itu pasti goncang gitu pesawat itu. Pasti udah tegang, yang biasa tenang dan jadi tegang, takut. Itu manusiawi. Tetapi pertanyaannya begini saudara, coba saudara baca firman itu, jangan seperti baca majalah, seperti baca koran, tidak. Saudara ketika saudara renungkan,
pengalaman mereka itu dipertanyakan. Sebelum kejadian di Danau Galilea ini, mereka kan sudah bersama dengan Tuhan kan? Tuhan Yesus dalam perjalanan mereka sudah melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan, mengusir orang setan. Tetapi mereka ternyata tidak mengenal Kristus secara intim. Nanti saudara akan paham apa yang saudara tangkap dari pembicaraan. Karena setiap orang percaya, anak Tuhan memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Seapapun masalah, apapun mereka tidak akan takut. Mengapa? Karena mereka memiliki pengalaman dengan Tuhan. Dimana kalau di masa lalu Tuhan memelihara saya, menolong saya, di masa ini dan masa akan datang Tuhan akan pelihara. Dan tidak mengizinkan benih ketakutan itu menguasai hati pikiran kita. Benih ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan, tetapi dari setan, dari iblis. Iblis selalu mengambil kesempatan ketika saudara masalah. Nah, contoh kayak saya tadi. Contoh ya, kayak tadi. Siapa sih yang tidak takut? Saya punya anak, saya punya istri, bahkan adik saya bisa telepon mertua saya, tapi saya tidak membiasakan diri untuk minta-minta sama mertua saya. Tidak. Jujur, adik saya tahu. Tidak membiasakan diri saya untuk minta-minta ngemis beras sama mertua saya, walaupun orang tua saya punya beras di sana, punya padi, nanam. Tidak. Saya melatih iman saya, kerohanian saya sejauh mana ini kepada Tuhan. Jujur aja, saya tidak pernah minta. Tanya, kalau saya bohong tanya adik saya, tanya istri saya, pernah nggak saya minta? Tidak, saya minta ngemis sama sama mertua saya, apalagi ngemis sama mama saya di Pontianak. Saya tidak mau ngemis. Pantang bagi saya untuk ngemis. Selalu ada cara Tuhan. Kalau Tuhan sendiri yang gerakan, tidak apa-apa. Selalu kalau orang tua kirim, tandanya Tuhan yang gerakan. Saya tidak pernah telepon minta. Kayak waktu kemarin, beras kosong. Saya ngomong, Tuhan, beras habis. Aku minta. Saya minta seperti anak minta kepada Bapa di surga. Hari itu Tuhan jawab. Kalau justru rasa takut saya lebih besar, rasa khawatir saya lebih besar saat itu, tidak mungkin saya akan melihat kuasa Tuhan. Ya. Tidak mungkin saya melihat kuasa Tuhan. Contoh, ada beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, anak saya Gafra sama Eleora udah pandai. Mak, cucu dia tunjukkan di TV, susu mak, susu. Dia tunjuk ya. Ini anak saya tahu susu. Kalau ada iklan susu, saya lagi doa lagi di Pak, dia buka tuh horden dari kamar itu dibuka ini, disuruh lihat TV, susu. Tandanya dia mau susu. Tapi istri saya salut. Saya selalu ajarkan sama istri saya pada berdoa. Dia langsung berdoa anak saya. Saya tidak tahu. Amin. Yang pun tidak tahu nanti amin. Tapi ketika setelah itu saya masih ingat bagaimana cara Tuhan memberkati. Tiba-tiba ada transfer sekian juta, tulisan GBU. Tuhan memberkati. Itu saya tidak minta. Sekian juta tulisan GBU. Saya cuma terima kasih Pak. Saya tidak minta. 2 juta transfer. Ternyata Tuhan tahu. Anak saya minta susu, Tuhan jawab. Tandanya Tuhan ini untuk susu anak saya, untuk apapun. Saya selalu ingat, kalau ada yang dibutuhkan Tuhan selalu, tapi saya harus tahu ini uang ini tepatnya untuk apa. Saya tidak mau sembarangan, berkat Tuhan itu saya kelola. Takut. Jujur aja. Kembali ke firman Tuhan. Ketika mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus sekian tahun, sekian lama, tetapi ketika masuk ke Danau Galilea, Yesus sedang tertidur. Mereka ketakutan. Begitu luar biasa. Coba renungkan saudara, kalau posisinya bersama 12 murid pasti ketakutan. Mak Billy pun kalau udah pasti. Semua saya pun pasti lihat kalau udah ombak yang begitu aja minta ampun saya kalian. Sedangkan naik pesawat aja kalau udah masuk ke awan yang tebal, kalau udah goyang saya langsung tegang begini, pegang kuat-kuat. Siapa yang tidak takut? Itu manusia kita, perasaan kita wajar kita miliki rasa takut.
Tetapi jangan sampai benih ketakutan itu, rasa takut itu menguasai hati pikir kita sepenuhnya. Coba, apakah Tuhan itu tidak bertanggung jawab atas kehidupan mereka? Contoh, coba saya mintanya ya. Saat itu Tuhan Yesus tertidur. Kalau murid-muridnya tidak melakukan Tuhan Yesus, apakah tetap tenggelam atau tetap akan sampai pada tujuan perahu itu? Coba kita jawab, kita saling tanya jawab. Kalau Tuhan Yesus saat itu tidur, muridnya tetap tenang, percaya, walaupun kapalnya goyang-goyang gini, apakah mereka tetap akan tenggelam atau akan sampai ke tempat tujuan? Sampai tempat tujuan. Cum, apakah tetap tenggelam? Nah, ini di tengah-tengah danau ini. Kalau pegang tidak sampai. Tidak sampai. Oke, kenapa bagus. Saya tangkap itu. Karena itu masuk dalam saya sendiri. Baby, Kalau tenggelam pun Tuhan bisa selamatkan kembali. Mantap. Dua kemungkinan tadi. Mau jawab apa? Noel, mau tenggelam atau enggak? Enggak. Artinya Tuhan itu bertanggung jawab. Sekalipun Tuhan Yesus tidur, walaupun kapal itu tetap di dalam ombak-ambing, dia akan tetap sampai. Dan yang kedua, sekalipun itu kapal itu hancur, maka Tuhan katakan, aku yang memilih, aku yang memanggil mereka, masa saya tidak bertanggung jawab? Artinya Tuhan akan tetap selamatkan mereka. Itu iman. Masalah apa sih yang kita hadapi? Rasa takut apa yang membuat kita takut saat ini? Coba saudara renungkan, apa sih ketakutan yang saudara hadapi? Sudah mengenal Tuhan lebih dalam belum? Kalau saudara sudah mengenal Tuhan lebih dalam, tidak mungkin rasa takut itu lebih besar daripada Tuhan, betul? Murid ini Pak Pendeta, mana bukti ayat Alkitabnya? Coba saudara baca di ayat yang terakhir. Muridnya sampai ngomong apa? Siapakah dia ini? Kok semua ini kok bisa tunduk dengan perkataannya? Tandanya muridnya belum kenal secara pribadi. Banyak orang Kristen seperti itu. Hari ini tempat ini kita harus menjadi orang Kristen yang harus mengenal pribadi Tuhan lebih lebih intim, lebih akrab. Boleh gereja, boleh banyak orang Kristen, tetapi pertanyaan, apakah mereka memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan? Lebih intim dengan Tuhan? Itu pertanyaannya kan? Kalau orang punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, intim, dia mengenal bahwa Tuhan telah menyelamatkan dia di dalam susah. Saat kita masuk di tahun 2004, diizinkan kita masuk seperti itu. Saya percaya kalau tahun 2022-2023 Tuhan pelihara saya, di tahun 2024 akan Tuhan pelihara, di tahun berikutnya Tuhan akan pelihara, Tuhan akan lindungi saya. Amin. Itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Jangan biarkan benih ketakutan itu menguasai hati kita. Itu cara iblis membuat kita tidak masuk dalam rencananya Allah. Orang yang hidup dalam ketakutan tidak akan pernah melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam dirinya. Mujizat tidak akan pernah. Kenapa? Mata rohaninya dibutakan oleh ketakutan. Haleluya. Ketakutan. Apa yang saya harus makan hari esok? Tuhan tidak pernah merancangkan untuk anak-anaknya harus miskin ya. Jangan pernah berkata Tuhan merancangkan kemiskinan kepada anaknya. Kalau Tuhan merancangkan kemiskinan kepada anaknya, saya minta sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan memang merancangkan kemiskinan, saya minta sama Tuhan hapus dalam Kejadian pasal itu. Kenapa suruh bekerja Adam dan Hawa? Ketika mereka keluar, tapi engkau akan bekerja menggali, itu kan lebih baik hapus itu. Hapus itu saya kata. Tapi Tuhan tidak pernah. Oleh sebab itu supaya mereka tidak miskin, bekerja. Tidak ada pernah Allah merancangkan di dalam kehidupan manusia untuk miskin. Tuhan memberikan kita hikmat bagaimana dapat mengelola segala sesuatu supaya jadi berkah. Kalau ada tanah, kelola tanam supaya bisa makan, betul? Tuhan sediakan. Kalau saudara bisa berbisnislah dengan baik sesuai dengan standar firman Tuhan, berjalan sesuai dengan firman Tuhan, pasti Tuhan berkati. Tidak pernah orang yang benar-benar di dalam Tuhan itu tidak diberkati, pasti diberkati. Kalau tidak diberkati, menjadi pertanyaan, ada apa?
Apakah sudah jujur hatimu atau belum? Adakah sudah benar belum hatimu? Contoh-contoh Alkitab loh. Kenapa Abraham bisa sukses dalam berbisnis? Bisnisnya apa Pak Pendeta Abraham? Lah, pelihara kambing domba jadi begitu banyak dombanya kan. Terus apa? Anak sampai Ishak. Terus apa? Sampai Yakub. Sampai Yakub dikerjain sama mertuanya sendiri. Yang udah dia pelihara diambil. Akhirnya Yakub bikin bikin persepakatan dengan tanda-tanda yang kalau dombanya tanda hitam ini. Akhirnya apa? Lebih banyak daripada Yakub punya. Yakub lebih banyak daripada Laban mertuanya. Banyak karena kejujuran. Orang yang jujur pasti diberkati Tuhan. Amin. Itu kunci. Orang yang benar hatinya lurus, hatinya akan diberkati Tuhan. Sekecil apapun yang saudara kerjakan, lakukan dengan lurus hati, dengan benar, pasti Tuhan akan berkati. Jangan bengkok hati kita. Jangan punya rencana jahat. Kalau saya diberkati, saya ingin orang yang itu lihat ya. Aku tunjukkan aku pun nanti bisa sukses. Kalau aku punya mobil, lihat mobil kau harga berapa? Mobil yang agak mahal. Motormu, nanti lihat aku. Sebelum udah merancangkan jahat dalam dirinya. Kembali ke dalam kembali ke tema kita, ketakutan. Orang yang takut, justru ketakutan lebih besar. Mereka walaupun orang Kristen, mereka tidak akan pernah melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Karena apa? Ketakutan itu bukan dari Tuhan. Garis bawahi, ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Benih ketakutan itu berasal dari iblis. Supaya saudara tidak masuk dalam rencananya Tuhan, supaya saudara tidak bisa melihat kuasa Tuhan. Itu semua rencana iblis. Supaya saudara hidup di dalam kelemahan oleh karena ketakutan tadi. Bagaimana untuk hari esok, gimana untuk hari depan? Saudara udah tahu firman Tuhan tadi disampaikan oleh Pak Billy. Tuhan merancangkan rancangan yang baik, betul? Betul. Amin. Tapi kebanyakan orang takut, padahal tahu firman itu, tapi masih takut untuk hari esok. Lah, tahu firman itu, kenapa untuk takut untuk hari esok? Tahu firman itu. Kalau orang tahu ayat itu, dia akan tidak takut untuk hari esok dan hari yang akan datang. Ayo friend, ayo bos. Kalau ada yang bos ini saya katakan, ayo bos, pembisnis bos, ayo. Saudara boleh tahu, tapi harus terapkan ayat itu. Jangan menjadi cuma ayat yang doang, yang digantung. Ayat yang cuma digantung di rumah, punya ayat digantung di tempel dinding. No, seperti itu. Firman Tuhan katakan harus dikalungkan di dalam hati. Firman itu harus jadi kalung, dikalungkan di dalam hati. Ya, saya suka. Kalau Tuhan percayakan untuk ketemu pada pembisnis ke bos-bos saya, kalau Tuhan izinkan saya akan sampaikan ini. Jangan cuma tahu firman, tetapi harus saudara jangan takut untuk hari esok dan hari yang depan. Itu janji Tuhan, amin. Janji Tuhan. Ayo kita pegang teguh janji firman itu. Iblis tidak senang kalau kita hidup di dalam janjinya Allah. Iblis pada suka kita hidup sesuai kehendaknya iblis. Supaya apa? Kelihatan enak, tetapi pada akhirnya adalah kehancuran. Itu rencana daripada iblis. Hari-hari ini gereja Tuhan sedang digoncang oleh benih-benih ketakutan. Ditanam benih ketakutan. Kita akan lihat. Tetapi orang yang percaya akan Tuhan, saudara sudah tahu kejadian di akhir zaman ini akan terjadi peperangan, akan terjadi kegoncangan di mana-mana, peperangan di mana-mana terjadi. Ketika saudara sudah tahu firman Tuhan kan sebelum terjadi jauh-jauh hari Tuhan Yesus sudah sampaikan. Loh, sebelum kedatanganku Tuhan Yesus katakan akan terjadi peperangan, akan terjadi goncang, terjadi bencana yang belum kita lihat. Tetapi kita yang sudah tahu firman Tuhan, karena itu kita memiliki buku yang luar biasa ini, Alkitab yang dahsyat ini, sebelum kejadian kita sudah tahu. Artinya apa? Supaya kita mempersiapkan diri, mental kita, kerohanian kita harus kuat. Ketika kita sudah tahu ini jadi, kita tidak takut, kita sudah siap. Apapun, saya sudah siap. Kalaupun itu terjadi, saya tahu tubuh ini akan kembali, tetapi roh saya akan tetap kembali kepada Tuhan. Ayo, kita bangun kerohanian kita.
di dasar ketakutan, tetapi di dasar kebenaran, yang dimana kita diberi roh keberanian, roh yang dahsyat, roh yang lebih besar, itu roh Tuhan di dalam diri kita. Tidak pernah ceritanya Roh Kudus mengajarkan kita untuk takut, down. Haleluya. Tidak pernah. Roh Allah di dalam kehidupan kita tidak mengajarkan kita untuk takut menghadapi masalah. Roh Allah di dalam kita tidak pernah mengajarkan kita takut sama setan, sama iblis. Selagi saya ada di dalam kebenaran, saya tidak akan takut. Kecuali saya ada salah, saya wajar untuk minta maaf. Kalau ada salah, saya wajar harus minta maaf pada saudara, pada Tuhan, kepada siapa saja yang pernah saya buat salah itu. Tetapi selagi saya ada dalam kebenaran, saya tidak akan pernah takut. Saya akan tetap sampaikan kebenaran itu kepada kita semua. Karena itu prinsip saya begini: saudara tersinggung, tidak tersinggung, puji Tuhan. Saudara terima, puji Tuhan, tidak terima, puji Tuhan. Saya cuma sebagai hamba menyampaikan kebenaran. Kalau saudara benci sama saya, tetapi benci sama Tuhan. Itu benci sama Yesus. Yesus itu adalah firman. Firman itu adalah Yesus itu sendiri. Ketika saudara percaya kepada perkataan firman Tuhan, saudara percaya kepada Yesus. Nah, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita untuk jangan takut. Apapun itu, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, jalani. Sebab apa? Karena Tuhan yang Maha Perkasa, Tuhan yang Maha Kuasa itu ada bersama dengan kita. Bukankah engkau tahu bahwa tubuhmu adalah bait roh, rumah Tuhan? Bahwa roh Allah, roh yang perkasa, roh yang hidup itu, roh yang Maha Kuasa, roh yang Maha Hidup itu ada bersama kita. Amin. Sekalipun kita di dalam lembah kekelaman, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada bersama kita. Tuhan menyertai kita. Orang banyak berkata Immanuel, Immanuel, Immanuel. Kenapa masih dalam ketakutan? Arti daripada Immanuel apa? Anaknya pasti Immanuel ya namanya ya kan? Arti daripada Immanuel apa? Allah beserta kita. Semua orang Kristen coba, siapa yang tahu Immanuel? Saya. Pasti berkata saya. Coba kalau itu, siapa yang tahu Immanuel? Saya. Semua serentak saya. Pertanyaannya, apakah saudara mengalami Immanuel itu? Kalau saudara mengalami Immanuel, kenapa harus takut? Allah beserta kita, kenapa takut? Masuk akal enggak? Kalau kita mengalami Immanuel dan Immanuel itu dalam kehidupan kita, ngapain takut untuk hari esok dan hari yang akan datang? Kerjakan aja bagian kita, amin. Kalau saudara sebagai pembisnis, lakukan. Saudara sebagai anak kuliah, lakukan. Tidak usah khawatir. Yang penting doakan mama yang sedang kerja, papa sedang kerja, supaya diberkati usahanya, berkati getahnya, diberkati pekerjaan sebagai karyawan perusahaan sawit. Ketika mereka diberkati, mereka diberi kesehatan supaya kerja, supaya apa? Saya bisa dikuliahkan, supaya bisa dibayar uang kuliah saya. Itu bagian kita. Tandanya Tuhan berikan kesehatan. Itu berkat yang kelihatan betul. Tetapi juga ada Tuhan punya cara untuk memberkati saya dan saudara, yaitu berkat secara supranatural yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan bisa menggerakkan orang yang tidak kita kenal untuk memberkati saya dan saudara. Amin. Itu punya cara Tuhan. Tuhan bisa memberkati secara yang kelihatan, yaitu memberikan kesehatan, memberi kekuatan napas. Kalau orang tidak sehat, tidak bisa kerja. Kalau orang tidak bernapas, tandanya udah mati, tidak bisa bekerja. Betul, cuma orang mati tidak bisa bekerja. Di dalam tanah udah tidak bisa bekerja. Kalau kita masih diberi kesehatan, tandanya saudara bisa bekerja. Kesehatan itu berkat. Napas itu berkat. Jadi berkat itu kan berbicara materi. Kalau saudara masih bisa bernapas, masih kuat, strong, masih ada sampai hari ini, saudara bekerja. Firman Tuhan bekerja dan berdoalah. Jangan sampai ayat firman yang di dalam kitab Amsal berkata, "Hai pemalas." Jangan sampai itu Tuhan sampaikan kita. Belajarlah kepada semut. Semut aja saya coba renungkan. Masih sama dengan tema kita, ketakutan. Semut ini cerdas. Jujur aja saya lihat. Ketika saya renungkan tuh saya lihat kenapa kok Salomo kok mengatakan seperti ini, kok belajar kepada semut, Tuhan berbicara kepada manusia untuk belajar kepada semut.
Semut kalau hari terang begini dia giat cari makanan. Ketika cari makanan dia masukkan ke dalam rumahnya. Tetapi kenapa? Supaya ada persiapan. Waktu hari hujan, hari musim dingin dia tidak keluar. Dia tetap di dalam rumahnya, dalam tanah. Tetapi apa? Sudah ada persiapan makanan di dalam sehingga tidak ada kelaparan. Cerdas tuh semut. Benar saya katakan. Ada persiapan. Karena itu firman Tuhan katakan, Tuhan pakai kata belajarlah kepada semut. Semut tidak pernah takut. Apakah semut pernah takut menghadapi segala sesuatu? Semut itu cerdas. Waktu ada jarak seperti ini ya, ada jarak yang ini lubang. Coba saudara perhatikan. Semut bisa nggak nyebrang ke situ? Nyebrang. Bisa. Pernah saya lihat. Itu temannya itu bertimpak-timpak. Nanti yang kalau udah nyambung, baru temannya naik di badannya itu. Jalan duluan, teman-teman gerombolan disuruh nyebrang. Akhirnya yang satu baru mereka sendiri. Itu pernah saya lihat. Cara semut itu nyebrang di kayak enggak terlalu panjang ya, enggak besar, maksudnya begini, kecil. Coba saya lihat itu semut bisa nyebrang, bisa. Dia pun kecil begitu, cerdik juga semut. Kembali, contoh yang lain. Daud menghadapi Goliat. Kalau Daud saat itu justru lebih kuat rasa takutnya, apakah bisa menang melawan Goliat? Tidak. Daud bisa menang karena perkataan imannya. Dia percaya. Bayangkan, saya tidak perlu baca firman Tuhan, tapi saya udah baca, saya ingin berbagi kepada saudara. Saudara pasti udah tahu, ketika abang-abangnya berhadapan di suatu lembah untuk perang kepada Filistin, abangnya kan dipilih karena sesuai dengan perhitungan daripada Raja Saul bahwa seorang tentara itu badannya kekar, kayak Ali mungkin, tinggi, kekar, wow, keren, kayak Om Teddy. Om Teddy yang ajudannya Pak Bowo itu kan ganteng, kekar badannya. Itu udah masuk dalam perhitungannya. Pas udah diperhadapkan di lembah, Filistin kasih dulu satu orang yang badannya tinggi, Goliat. Baru satu orang badannya tinggi udah down, mereka kabur. Abangnya cuma menang badan doang. Terus apa? Kabur, tentara-tentara mundur semua, Raja Saul pun down, ketakutan. Bagaimana bisa? Apa yang mereka lihat? Badan udah tinggi, lembing udah besar, perisainya pun besar. Gimana mau lawannya? Daud datang lagi bawa makanan. Dia senang karena disuruh bapaknya. Daud antar makanan ini kepada abang-abangmu, lagi nyanyi. Ada satu sobatku yang setia, sambil bawa makanan, tak pernah dia tinggalkan diriku. Ini kan contoh. Ketika dengar ada peperangan, dilihat. Kenapa nih tentara-tentara Israel ketakutan? Kenapa abangnya udah ketakutan? Daud tidak ketakutan. Terus dia ngomong, dilihat dengar, wah ini Goliat menghina barisan tentara Allah. Daud ketika mendengar itu rasa panas hatinya, urapan dalam rohnya itu tidak terima. Tidak terima Allahku dihina-hina, tidak terima. Itu orang yang dalam urapan Tuhan itu akan berkobar. Kalau iblis yang coba hina, pasti kita akan rasa ini tidak beres nih orang ini. Kita harus patahkan kuasanya. Daud berkobar, akhirnya pergi ke Saul. Saul ngomong, jangan, kamu itu masih kecil. Udah nggak tahu apa-apa, kamu cuma pandainya gembalakan domba. Terus sana lihat domba bapak mama putus daripada dia. Perkataan Saul ingin melemahkan, tetapi Daud berbeda pada saat itu. Rajaku Saul, aku tidak akan mundur. Kalau Tuhan memelihara aku waktu aku berhadapan dengan singa yang coba ingin menerkam, aku kalahkan singa itu, aku hancurkan, bahkan aku beruang, aku hancurkan, aku buat mati karena Allah besertaku. Apalagi Goliat yang badan besar ini, Tuhan akan melawan. Benar, perkataan Goliat itu termakan. Terus apa? Ketika Daud berhadapan, Goliat ngomong, anjingkah aku? Betul, perkataan memang anjing. Jadi apa? Karena Daud apa? Daud ngomong, kalau singa kan binatang, aku bisa lawan, aku buat mati. Beruang, aku bisa lawan, aku bisa mati. Apalagi Goliat. Goliat termakan omongannya. Anjingkah aku sehingga aku berhadapan aku dengan bocah kecil ini?
Daud kecil, masih muda. Dia menganggap dirinya anjing gak tuh, jadilah omonganmu. Jadi seperti anjing. Oh iya. Daud disuruh pakai baju perisai. Kebesaran, berat. Tuhan bicara bukan itu yang kau harus pakai, udah. Cari batu. Daud cari batu yang bagus. Bak ketapel. Dialihkan. Tuhan dengan percaya dengan imannya. Tuhan pakai batu kecil ini. Ketika Tuhan katakan urapi batu ini Tuhan untuk menghancurkan si Goliat. Ketika batu ini menjadi sarana. Secara manusia logika paling cuma benjol kita, kecuali peluru kalau lempar paling benjol itu tembus masuk ke dalam, tidak masuk akal kalau bukan kuasa Tuhan. Coba saudara dilempar sama anak saudara benjol. Saya aja pernah dilempar sama adik saya lagi jalan-jalan, adik saya yang Ivan tuh lempar saya batu, tidak mati, cuma benjol sini, bengkak sini, benjol. Tidak mungkin itu kecuali peluru yang ditembak, betul tidak Pak? Kecuali peluru itu tidak masuk akal, secara logika tidak mungkin. Kecuali batu besar dilempar pada pecahlah, hancur, mampus. Ini batu kecil kerikil. Dari akhir, kalau bukan kuasa Tuhan memakai batu itu, Tuhan udah katakan batu itu akan dijadikan alat, berikan kuasa di batu. Dilemparnya tepat pada sasaran, tembus, tewas. Jangan saudara praktekkan, nanti ada anjing orang, saudaramu dalam nama mampus, anjing orang. Nah, kalau mentang-mentang mau makan anjing, saudara anjing jangan kurang ajar. Anu ayam kuku, petelung dalam nama Yesus, pakai nama Tuhan Yesus dalam. Haleluya. Oke, jangan tegang. Kita santai, relax, tapi yang penting saudara menangkap firman ini. Jadi begini saudara. Kita diajarkan Tuhan supaya kita jangan takut. Jangan sampai benih ketakutan itu yang ditanam diberikan oleh iblis itu berkuasa atas kehidupan kita. Karena kalau kita hidup dalam ketakutan, tidak akan pernah melihat pertolongan Tuhan. Itu cara iblis membuat kita tidak pernah melihat mujizat Tuhan. Cara iblis. Coba siapa lagi? Daniel. Daniel kalau takut, tidak percaya dengan Tuhan, pasti habis dimakan singa. Iya, habis pasti dimakan singa. Daniel tetap percaya dengan Tuhan. Karena dia tidak takut, dia percaya. Dibuang. Tiba-tiba besok datang raja. Daniel, apakah Tuhan Allah yang kau sembah melindungi engkau? Dia ngomong, Tuhan Allahku telah melindungi aku. Ya Tuhan Rajaku. Dibukanya. Singanya kayak kucing. Dilus-lus. Saudara, saya udah pernah lihat singa. Waktu di kebun binatang di Surabaya itu baru perdana saya lihat kebun itu singa. Itu jujur ya. Singa, untung tuh pakai pagar kayak jeruji itu, kayak ya, tapi ada petak-petaknya gitu. Saya lihat dia ngaum pas dia datang dipanggil yang orang pemberi. Dia, saya lihat, aduh, begini tuh suara singa sebenarnya. Jujur ketakutan saya, aduh, begini suara singa. Kalau kucing, meow, sepak, gitu. Kalau singa mana ada kena sepak, kita yang kembali ke terkam. Enggak. Benar. Saya baru tahu dia tuh singa tuh bagaimana kukunya, giginya, mukanya. Cuma saya suka rambutnya keren singa jantan tuh. Tetapi lihat Daniel ketika masuk, Tuhan mengutus malaikatnya untuk mengatukkan mulut si singa. Kalau kucing mana perlu malaikat, kita katukkan pegang mulut dan kita lihat. Singa siapa yang berani mengatukkan mulut singa? Tidak ada. Jadi begini saudara. Percayalah kepada Tuhan. Jangan percaya dengan ketakutan yang kita hadapi saat ini, masalah yang saudara hadapi. Bahwa Tuhan sanggup melihat saudara. Sebesar apapun masalah, Tuhan sanggup tenangkan. Seperti Tuhan menenangkan badai tadi. Amin. Ketika Tuhan ada bersama kita, sebesar apapun masalah kita, Tuhan akan katakan tenang. Atau tidak kita adalah anak Tuhan. Amin. Perkataan adalah doa. Betul? Perkataan itu doa. Ketika kita berkata, hai masalah, kan ada kuasa. Kita ada firman, ada Roh Kudus. Ketika perkataan profetik, perkataan kenabian kita sampaikan kepada masalah kita. Hai masalah, tenanglah dalam nama Yesus. Maka kita juga mengalami ketenangan dan masalah itu akan kita kalah. Ayo kawan, ayo semua jemaat Tuhan, ayo semua anak-anak Tuhan. Saudara punya power.
Ini yang dibikin iblis tidak mau, supaya kita tidak menggunakan power. Perkataan kita ini doa. Jangan sampai gunakan perkataan ini dengan kesalahan. Udah sakit, aku lemah, aku ini lemah. Jadilah kita lemah. Perkatakanlah ketika saudara dalam kelemahan, aku kuat bersama Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan saudara jadi kuat. Kuat di dalam Tuhan. Banyak contoh-contoh Alkitab. Dan terakhir, firman Tuhan berkata, ketika Paulus minta kepada Tuhan, Tuhan, kalau bisa kau cabut duri di dalam dagingku. Tapi Tuhan berkata apa? Cukuplah kasih karuniaku padamu. Di dalam kelemahanmu justru kekuatanku nyata. Amin. Sobat, saudara, pengalaman apa? Seberat apa masalah saudara alami? Kalau saudara boleh kuat menghadapi masalah itu, kan bisa melewati itu semua karena kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan itu nyata ketika saudara ada di dalam kelemahan. Supaya saudara tak sadar, kita tahu betapa dalamnya kita mengandalkan kekuatan Tuhan itu penting. Betapa luar biasa kekuatan Tuhan itu dalam kehidupan kita dalam menghadapi masalah. Karena apa? Waktu orang enak itu lupa. Kebanyakan, saya bukan, walaupun tidak semua, tetapi kebanyakan ketika mereka hidup di dalam berkat Tuhan, mereka tidak tahu berterima kasih. Mereka seperti aman saja. Oleh sebab itu Tuhan katakan, Tuhan izinkan kita keluar dari zona aman supaya tahu mengandalkan Tuhan. Coba kita tidak keluar dari zona aman. Merasa apa? Masih ada uang, masih ada mobil, masih ada ini, masih ada itu. Berarti Tuhan larang kita tidak punya mobil. Itu berkat. Kalau ada mobil itu berkat dari Tuhan. Tetapi maksud begini, kebanyakan orang Kristen tapi tidak ada di sini. Ketika menerima segala sesuatu, lupa mengucap syukur, tidak mengandalkan Tuhan, merasa punya segala-galanya. Coba ketika mereka menghadapi masalah, paling banyak apa? Rasa syukur itu diubah bersungut-sungut. Udah, kalau begitu pendetanya udah ngomong tetap kuat. Pak pendeta, kau nggak tahu apa-apa tentang hidup ini. Aku dulu hidupnya begini. Aku tenang, Pak pendeta. Pak pendeta lagi yang disalahkan. Nggak mau dengar khotbah yang seperti itu. Pak pendeta nggak tahu, aku nih hidup enak dulu. Kenapa begini? Pak pendeta lagi yang disalahkan. Padahal pendeta itu dipakai Tuhan sampai tetap kuat menghadapi segala apapun. Apakah Tuhan sanggup untuk mengembalikan sesuatu yang hilang? Bisa. Apa yang telah hilang dalam hidup kita yang dulu Tuhan sanggup bisa mengembalikan. Tetapi Tuhan punya cara. Kita tidak perlu tanya cara Tuhan itu bagaimana. Jalani aja, percaya saja pada firman Tuhan. Jangan takut bahwa Tuhan akan menolong kita. Untuk cara dan caranya biar Tuhan yang tahu bagaimana cara Dia memberkati kita, mengembalikan sesuatu yang pernah hilang, bahkan memberkati kita, mengangkat kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin. Itu cara Tuhan. Bagian kita lakukan aja, tetapi tidak perlu bertanya cara Tuhan itu bagaimana. Tuhan punya cara yang sangat luar biasa, yang tidak kita bisa pikirkan, tetapi membuat kita terkagum-kagum. Amin. Membuat kita terkagum-kagum, membuat kita terheran-heran dengan caranya yang ajaib. Jangan seperti murid Tuhan Yesus pada saat itu. Udah lama berjalan dengan Tuhan, ketakutan. Tuhan Yesus marah. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu ketakutan, hai kamu yang kurang percaya? Ini bukan bahasa lemah lembut, ini Tuhan Yesus marah. Kenapa kamu takut? Padahal kamu tidak percaya, aku ada bersamamu walaupun aku tidur. Sekalipun aku tidur waktu itu, saat ini. Mungkin engkau sedang berdiri dalam menghadapi ini. Kalau engkau tenang aja, tidak mungkin tenggelam. Seperti tadi, sambil tidak mungkin tenggelam. Yang kedua, sekalipun itu kapal hancur, tidak mungkin kalian akan kubiarkan tenggelam. Nah, hari ini Tuhan berkata sama kita, adakah kita ketakutan menghadapi hari-hari kita ini? Apa yang kita takut hari ini? Tuhan hari ini berbicara di hati kita secara pribadi dan firman-Nya. Apa yang kau takut? Tuhan berkata, hai kamu yang kurang percaya. Artinya
Jangan ragu dengan Injilnya. Jangan ragu dengan perkataan firman-Nya. Pegang teguh perkataan firman Allah. Amin. Pegang teguh kepada perkataan firman Tuhan. Walaupun kita sedikit, tetapi menjadi jemaat yang dipuji oleh Tuhan lebih baik. Benar. Kita walaupun tidak banyak, tetapi menjadi orang yang percaya, itu yang Tuhan suka. Apa gunanya gereja ini penuh, tetapi dipenuhi orang yang tidak percaya, cuma datang menjadi rutinitas, isi waktu yang kosong supaya kelihatan absen. Ibadah itu bukan berbicara tentang absen mengabsenkan, tidak, berbicara tentang hati kita. Ayo kembali, jadilah seperti Daniel, jadilah seperti siapa lagi tadi? Daud. Jadilah seperti Yosua. Ada lagi. Sebelum saya akan akhiri, karena pas setengah 11. Musa itu dalam ketakutan besar saat itu, ketika mereka udah di tengah-tengah diperhadapkan di depan Laut Merah, terus di belakang tentara Mesir sama Fir'aun. Bukan itu aja, baru kita apa? Musa marah-marah sama orang Israel. Gimana Musa itu dibilang begini? Musa, kenapa kau bawa saya kepada gurun? Kau bawa kami kepada gurun, membuat kami mati di padang gurun. Lebih baik kami di Mesir saat itu, biar menjadi kami jadi hamba, bisa makan enak, makan ayam, makan kambing. Yang penting tidak apa, biar menjadi hamba. Tetapi mereka tidak tahu rencana Tuhan. Oh, Musa itu beban udah pikirannya kacau sampai perasaan itu. Udah di depan ini laut, nanti gimana? Terus di belakang ada raja Mesir, Fir'aun sama tentara orang Mesir. Terus bangsa-bangsa orang Israel menyalahkan Musa, hampir dibunuh. Cerita situ Musa itu hampir mau dibunuh sama orang Israel. Kenapa? Pikiran Musa ini salah bawa orang. Kenapa bawa di padang gurun? Emangnya tidak ada jalan lain. Tetapi mereka tidak tahu itu rencana dari Tuhan. Kenapa mereka harus lewat itu? Semua ada rencana Tuhan. Kenapa mereka harus lewat padang gurun? Supaya dinyatakan mujizat Tuhan. Terus Musa tanya, Tuhan harus bagaimana? Lihat orang Israel udah marah-marah dengan aku. Terus lihat di belakang ada tentara Mesir sama Fir'aun yang udah bengis, sudah marah, ini membunuhkan kami semua, dibinasakan di padang gurun. Dan di depan udah ada masa kami harus mati tenggelam di air Laut Merah. Itu. Tetapi Allah berbicara, apa yang di tanganmu itu? Kayu tongkat. Tuhan kasih kuasa di kayu itu. Pukul 1 kali. Artinya harus taat. Kalau Tuhan katakan pukul 1 kali, jangan 2 kali. Tidak boleh. Kalau Tuhan 1 kali, jangan 2 kali. Itu perintah, ketaatan. Kalau Tuhan suruh 1 kali, karena Musa pernah buat kesalahan, disuruh pukul batu supaya keluar air, dipukul 2 kali, 3 kali. Akhirnya ketidaksetiaan, akibat itu tidak setia, tidak taat, akhirnya tidak masuk ke tanah perjanjian. Musa mati. Itu yang menyebabkan Musa tidak masuk. Kalau Tuhan perintahkan 1 kali, jangan 2 kali. Itu perintah sekecil apapun. Kalau Tuhan perintahkan satu kali, jangan 2 kali. Karena Tuhan tidak pernah perintahkan 2 kali. Kecuali Tuhan katakan pukul. Pukul beda, pukul berapa kali? Itu Tuhan akan pukul 1 kali. Batu itu keluar, air di batu itu sampai hari ini masih ada itu. Batu yang keluar air itu masih. Itu menjadi sejarah. Jadi Alkitab itu real. Musa itu real, bukan omong-omong kosong doang. Musa menghempaskan, memukulkan air itu pakai tongkatnya. Bam! Haleluya. Apa yang di tanganmu? Apa yang ada pada kita? Iman kita tuh. Iman kita yang dapat menghancurkan masalah. Iman kita yang dapat menghancurkan setiap problema yang kita hadapi. Iman kita yang dapat menghancurkan segala penyakit yang kita hadapi. Firman Tuhan berkata apa? Imanmu yang menyembuhkan, imanmu yang menyelamatkanmu. Terus apa lagi? Imanmu yang membuat roh yang setan itu dalam tubuhmu keluar. Semua berbicara tentang iman. Kalau kita hidup di dalam iman, pasti tidak hidup dalam ketakutan. Amin. Orang yang punya iman tidak mungkin hidup dalam ketakutan. Firman Tuhan jelas dalam Perjanjian Baru, kalahkan dunia ini dengan iman. Iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iman kita yang mengalahkan segala masalah apapun itu. Haleluya. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita akan masuk next prayer. Doa bersama-sama. Kita puji terlebih dahulu. Haleluya.
Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya.